Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PKM berjenis Karsa Cipta berjudul Manajemen Keuangan Anak Kos berbasis web bernama Dompet Kos. Ya, sebelumnya di sini saya izin perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Krisna Bimantoro, NIM saya 2022 1037 0311 254 dari kelas Informatika E. Ya, ya, jadi untuk pertama, apa sih itu dompet kos? Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan dalam bentuk 6 poin. Nah, untuk pertama, perkenalan dompet kos, yaitu penjelasan apa aja sih itu dompet kos. Dan untuk kedua, manfaat dan tujuan dompet kos. Nah, jadi itu di sini apa sih yang ditujukan dompet kos itu sendiri dan apa manfaat yang diberikan. Yang ketiga, kelebihan dompet kos. Keempat, pembuatan dompet kos, yaitu step by step pembuatan dompet kos. Yang kelima, desain dompet kos sendiri itu sendiri, desain UI UX-nya. Dan keenam, yaitu kesimpulan. Masuk ke dalam poin pertama, yaitu perkenalan dompet kos. Apa itu dompet kos? Nah, jadi di sini sering sekali mahasiswa, khususnya yang tinggal di kos, mengalami masalah keuangan, sehingga uang bulanannya sudah habis karena belum bisa mengatur keuangannya dengan baik. Dan dompet kos sendiri itu hadir sebagai untuk membantu mereka dalam bentuk website, untuk membantu mahasiswa kos dalam mengelola keuangan mereka dengan fitur-fitur yang diberikan. Nah, jadi apa sih fitur-fiturnya? Nah, fitur di sini yaitu yang pertama, pencatatan keuangan. Yaitu dompet kos di sini dapat mencatat keuangan mereka. Jadi apa aja yang akan mereka keluarkan dalam satu bulan itu. Dan kedua, pembagian keuangan. Nah, perhitungan otomatis berdasarkan uang bulanan. Nah, jadi di sini pembagiannya itu akan otomatis seperti makan, jajan, dan lain-lainnya. Jadi akan ada perhitungannya otomatis. Nah, untuk ketiga yaitu laporan keuangan. Nah, jadi di sini dompet kos akan membuat laporannya juga otomatis setiap akhir bulan. Jadi mahasiswa itu sendiri akan tahu apakah mereka boros, apakah mereka hemat dalam hari-hari tertentu. Nah, untuk poin keempat yaitu adalah perencanaan pengeluaran. Nah, jadi dompet kos sendiri di sini akan merencanakan pengeluaran mereka dalam satu bulan itu. Nah, kenapa sih harus dompet kos? Kenapa nggak yang lain aja? Nah, jadi dompet kos di sini menyediakan fitur-fitur seperti yang sebelumnya, yaitu pencatatan pengeluaran, pembagian keuangan, laporan keuangan, dan perencanaan pengeluaran. Nah, tujuannya yaitu mahasiswa dapat mengelola keuangannya dengan baik. Dan untuk yang kedua yaitu mudah dalam pengaksesannya, karena berbentuk website, jadi dapat diakses di device mana saja, hanya menggunakan browser dan jaringan internet. Manfaat dan tujuan dompet kos. Nah, manfaat dan tujuan dompet kos sendiri yaitu untuk manfaatnya yaitu memudahkan pencatatan dan pemantauan pengeluaran. Nah, jadi tuh mahasiswa dapat melihat dengan jelas berapa uang yang telah mereka keluarkan dalam satu bulan itu. Jadi mereka bisa mengendalikan keuangan mereka. Nah, untuk kedua yaitu membantu mahasiswa dalam merencanakan pengeluaran sesuai dengan pendapatan yang dimiliki. Untuk pendapatan yang dimiliki di sini yaitu sebagai transparan bulanan yang dikirim oleh orang tua maupun ketika mereka kerja ataupun mereka yang sedang kerja dalam satu bulan itu. Nah, jadi mereka itu tujuannya di sini itu mereka dapat menghindari kekurangan uang hingga akhir bulan. Jadi mereka bisa lebih hati-hati lah dalam memanajemen keuangan mereka. Nah, untuk ketiga itu kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan akses internet yang mudah untuk memberikan solusi praktis dalam mengelola keuangan mahasiswa secara efisien dan efektif. Nah, itu untuk tujuannya sendiri yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prioritas pengeluaran, sehingga mahasiswa dapat mengatur keuangan mereka dengan bijak, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan dengan baik, dan menghindari perilaku konsumsi yang berlebihan. Perilaku konsumsi yang berlebihan di sini yaitu mahasiswa yang tidak bisa mengatur keuangan mereka, seperti mereka jajan terus setiap hari, tidak melihat uang yang ada di dalam dompet mereka sendiri. Untuk poin ketiga, kelebihan dompet kos. Kelebihan dompet kos di sini terdapat dalam 4 poin. Untuk poin pertama yaitu aksesibilitas yang mudah karena menggunakan basis web. Banyak aplikasi yang sejenis, tapi dalam bentuk aplikasi.
Tapi, untuk di sini yaitu dompet kos sendiri berbasis website. Nah, untuk website sendiri itu kelebihannya banyak dibandingkan aplikasi. Jadi untuk pertama, aksesnya mudah karena bisa diakses di device mana saja, seperti laptop, mobile, maupun tablet. Nah, habis itu kelebihan yang kedua, yaitu, kalau kita menggunakan basis website, kita tidak perlu menginstal aplikasi tambahan yang ada di Play Store maupun App Store, ataupun, instalasi yang terdapat di desktop. Jadi akan mengurangi storage. Nah, untuk, kelebihan yang kedua, yaitu memiliki fitur pengelolaan keuangan bagi anak kos. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Limitcode sendiri yaitu memiliki fitur-fitur yang sangat membantu anak kos dalam mengelola keuangan dalam 1 bulan. Nah, untuk ketiga yaitu membantu membangun kesadaran finansial. Nah, jadi di sini Limitcode sendiri itu membantu mereka yang sudah sadar akan finansial mereka. Jadi, ada inovasi untuk mereka yang sudah, ingin mengelola keuangannya dengan baik. Nah, untuk keempat, yaitu penggunaan storage yang lebih kecil dibandingkan aplikasi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada poin pertama, yaitu website itu tidak memerlukan instalasi. Jadi, penggunaan storage yang jadi, website itu tidak memerlukan storage yang lebih besar dibanding aplikasi, karena kita tinggal akses di browser kita masing-masing. Nah, untuk keempat, yaitu pembuatan dompet kos. Nah, pembuatan dompet kos di sini yaitu menggunakan metode SDLC waterfall. Itu untuk yang pertama yaitu, analisa dan pengumpulan data. Analisa dan pengumpulan data di sini yaitu mengumpulkan data-data berdasarkan mahasiswa yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi, data-data dikumpulkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di kos. Nah, untuk kedua yaitu perencanaan. Perencanaan di sini adalah, untuk kita membangun website domain kos. Jadi, apa saja sih yang dibutuhkan dalam website itu berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Untuk ketiga yaitu rancangan desain. Rancangan desain di sini, ialah, bentuk bentuk UI UX, database maupun, bentuk-bentuk, seperti flowchart, alurnya. Nah, untuk keempat yaitu adalah implementasi. Implementasi di sini ialah, pembuatan dompet kos itu. Nah, jadi dompet kos dibuat oleh programmer yang akan membuatnya. Nah, jadi di sini dalam poin implementasi. Nah, yang kelima yaitu testing atau uji coba. Nah, setelah, dompet kos itu sudah bisa diakses atau sudah, beta, jadi akan di-testing atau diuji coba terlebih dahulu sebelum di-publish ke umum. Nah, untuk yang terakhir adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini yaitu, pemeliharaan web sesudah di-publish. Jadi, website dompet kos tidak akan dibiarkan begitu saja, terus akan pemeliharaan dan diupdate secara up to date. Nah, untuk kelima adalah desain dompet kos. Nah, desain dompet kos sendiri di sini terdapat 3 desain, yaitu desktop, tablet, dan mobile. Di sini saya belum, membuat prototype oleh membuat prototype, UI-nya dompet kos, karena keterbatasan waktu. Jadi di sini intinya, dompet kos itu terdapat dalam 3 jenis desain, yaitu desktop, tablet, dan mobile. Jadi di sini website-nya itu responsif. Jadi setiap, aksesnya di device seperti desktop maupun yang lain-lain, itu akan berbeda bentuknya, tapi dengan, tema yang sama dan, desain yang sama, hanya bentuk seperti formnya, foto-fotonya itu akan berbeda, jadi responsif. Nah, untuk poin keenam, yang poin terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini, yaitu, dompet kos adalah sistem informasi berbasis web yang bisa membantu mahasiswa dalam mengolah keuangan mereka. Jadi di sini dompet kos itu, inovasi inovasi, untuk mahasiswa yang tinggal di kos. Nah, dibuat dengan metode SDLC waterfall. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu, dijelaskan dari runtut dari atas ke bawah. Jadi dari analisa, perencanaan, dan seterusnya, itu dari atas ke bawah. Nah, untuk yang ketiga kesimpulan yaitu, memiliki pengaksesannya yang mudah karena dalam bentuk web. Jadi dapat diakses di device mana saja, hanya menggunakan browser bawaan dan jaringan internet. Untuk yang terakhir yaitu, terdapat fitur yang berguna bagi mahasiswa anak kos dalam membantu mengelola keuangan seperti pencatatan pengeluaran,
bagian keuangan, berdasarkan prioritas, laporan keuangan, dan perencanaan pengeluaran. Nah, jadi di sini itulah kesimpulan dari debat kelas itu sendiri. Terima kasih. Mungkin segini saja dari saya. Maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.